Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Priyo Sidik Sasongko sebagai dosen pembimbing mata kuliah Internet of Things dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi mengenai sosial media dan big data. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta anggota kelompok yang lainnya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Dani Syaran Nabil Tirta, lalu ada Indah Permatasari, Aisyah Khalistia Humaira, Luhur Fadlani, dan yang terakhir Airel Rafif Rajendra. Saya Muhammad Dani Syaran Nabil Tirta akan membawakan materi yaitu mengenai sosial media. Sosial media merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Menurut pendapat yang lain, media sosial yaitu media online yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Lalu ada sejarah media sosial. Pada era 70-an, ditemukan sistem papan buletin untuk berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik atau mengunduh perangkat lunak. Pada tahun 1995, lahir situs GeoCities yang melayani web shooting, yaitu penyewaan penyimpanan data website. Lalu pada tahun 1997 sampai 1999 muncul sosial media sixdegree.com dan classmate.com. Muncul juga blog pribadi yang bernama Blogger. Lalu yang terakhir pada tahun 2003 sampai saat ini terus bermunculan sosial media dengan berbagai karakter. Menurut Kaplan dan Heinlein, nada media sosial diklasifikasi menjadi berbagai macam akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Danish. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khalistia Humaira. Akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai klasifikasi media sosial menurut Kaplan dan Heinlein Nada. Pertama ada proyek kolaborasi. Website ini mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun meremove konten-konten yang ada di website. Contoh dari proyek kolaborasi adalah Wikipedia. Selanjutnya ada blog dan microblog. Yang pertama, user ini dari aplikasi atau website ini lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi penggunanya itu dapat lebih bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Contoh dari blog dan microblog adalah Twitter. Selanjutnya ada konten. User atau pengguna web bisa saling meng-share atau meng-share konten media seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contoh dari media sosial adalah YouTube dan TikTok. Selanjutnya ada situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan user atau dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu seperti foto-foto atau video. Contoh dari situs jejaring sosial adalah Facebook dan Instagram. Kelima ada virtual game world, dunia virtual di mana mereplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contoh dari virtual game world adalah game online. Keenam, virtual social world. Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, virtual social world lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contoh dari virtual social world adalah Second Life. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari media sosial yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Airel Rafif Rajendra. Dipersilahkan.
Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Airel Afif Agenda, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media sosial. Media sosial memiliki banyak sekali kelebihan, apalagi di kala perkembangan teknologi di dunia ini. Media sosial memegang peran penting di antaranya adalah yang pertama, digunakan untuk mempublikasi diri, seperti dari pekerjaannya, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Lalu yang kedua, ada kemudahan untuk membuat grup dan membentuk komunitas. Dengan adanya media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah daripada harus bertatap muka. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, antar benua lintas batas dapat dimungkinkan dalam media sosial ini. Hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender atau usia. Yang keempat, yaitu memberikan konteks dan nilai tambah pengetahuan dan dunia pendidikan. Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja. Khusus untuk dunia pendidikan bisa digunakan untuk penerbitan dan dari berbagai konten. Lalu ada pula kekurangan dari media sosial. Yang pertama yaitu penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, seperti pemalsuan identitas untuk penipuan. Akan tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan atau undang-undang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik atau disingkat ITE yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini. Di Indonesia, peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat ITE. Lalu yang kedua ada hoax atau penyebaran informasi palsu di masyarakat. Sayangnya ada beberapa orang yang secara sadar melakukan perilaku ini dan sengaja untuk menimbulkan suatu permasalahan atau perdebatan di antara satu pihak kepada pihak yang lainnya. Buruknya lagi, informasi pada media sosial pastinya akan berkembang sangat cepat dan luas ke seluruh penjuru dunia maya. Yang ketiga ada kecanduan dalam menggunakan sosial media. Ini adalah hal yang paling sering terjadi di sekitar kita. Media sosial akan membawa penggunanya pada sebuah dunia yang lengkap dan sempurna, sehingga pasti akan mudah terlarut ke dalamnya. Istilah seperti mendekatan yang jauh namun menjauhkan yang dekat sudah sangat sering terdengar sebagai sarkasme bagi manusia milenial yang lebih menyukai dunia maya dibandingkan dengan dunia nyatanya. Lalu selanjutnya ada Big Data yang akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Luhur. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luhur Fadlani Dwi Tapwana. Saya akan melanjutkan materi tentang Big Data. Big Data dapat dideskripsikan sebagai volume tinggi, kecepatan tinggi, dan variasi tinggi informasi yang menuntut bentuk inovatif dari pemrosesan informasi untuk mendapatkan wawasan dan untuk mengambil keputusan. Biasanya, Big Data ditandai dengan 6 sifat yang disebut volume, value, velocity, variety, variability, dan veracity. Teknologi Big Data dapat digambarkan sebagai alat atau teknologi yang digunakan untuk memproses data secara efisien yang telah diklasifikasikan sebagai Big Data. Beberapa teknologi, ya bisa di next. Nah, ini merupakan beberapa teknologi yang dapat dikategorikan sebagai Big Data. Yang pertama adalah Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah alat pemrosesan batch yang menyediakan skalabilitas dan toleransi kesalahan. Hadoop mendukung petabyte data dan memungkinkan aplikasi dijalankan pada banyak node. Selain itu, data log dipecah menjadi blok dan dikirim ke node di Hadoop gugus. Selain itu, Hadoop populer karena kemampuan pengambilan cepat, pencarian data log, skalabilitas, penyisipan data yang lebih cepat, dan toleransi kesalahan. Yang kedua adalah ada Apache Spark. Apache Spark dikembangkan sebagai model terpadu untuk memprosesan data terdistribusi oleh University of California, Berkeley pada tahun 2009 lalu.
Apache Spark merupakan platform pemrosesan data terdistribusi open source yang menggunakan abstraksi memori terdistribusi untuk memproses volume data yang besar secara efisien. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah. Dipersilahkan. Baik, saya Indah Permatasari akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Luhur. Apache Storm adalah sistem perhitungan real-time open source. Storm memungkinkan pemrosesan aliran data secara praktis. Lebih lanjut, ia mampu memproses jutaan tuple per detik. Storm cepat, scalable, toleran terhadap kesalahan, dan ramah pengguna. Bahkan, Storm menyediakan kemampuan untuk menggabungkan basis data dalam pemrosesan. Yang selanjutnya adalah Apache Cassandra, adalah sistem manajemen basis data terdistribusi open source. Ini adalah proyek tingkat atas Apache Software Foundation yang dirancang untuk menangani sejumlah besar data yang tersebar di banyak server komoditas sambil menyediakan layanan yang sangat tersedia tanpa satu titik kegagalan. Next. Selanjutnya adalah Apache HBase, merupakan sistem terdistribusi berorientasi big data yang baru dikembangkan. HBase terbukti efektif dalam menyimpan dan menganalisis volume beragam data yang tumbuh secara eksponensial seperti data sensor, media yang dibuat pelanggan, log web, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.